Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Kusudo Puzzle. Memasuki bagian hybrid dari Nuri KB dan Sudoku, dan grid hari ini berukuran 4x4. Yang menariknya untuk puzzle ini, kita harus menentukan sendiri ya. Untuk petunjuk Nuri KB di sini, dia harus berisi angka apa. Tapi juga ada sebuah peraturan tambahan di mana kita harus melihat ada berapa sih petak arsiran yang nantinya akan ditunjukkan oleh arah panah di sini. Jadi sangat menarik banget untuk hybrid hari ini dan saya sangat menantikan banget untuk bermain puzzle-nya. Oke, dan mari kita langsung saja lihat tuh puzzle-nya. Dan kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan 4x4 klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1 sampai 4 pada setiap petak kosong sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 2x2, dia harus memuat seluruh angka tepat satu kali atau tidak ada angka yang berulang. Dan seperti biasa untuk peraturan Nuri KB, arsir beberapa petak sehingga semua petak yang diarsir terhubung secara ortogonal dan membentuk beberapa wilayah petak yang tidak diarsir. Jadi kita harus membuat sebuah petak-petak yang diarsir di sini, mengarsir beberapa petak, sehingga nantinya petak arsiran tersebut dia semuanya terhubung secara horizontal atau secara vertikal untuk seluruh petak tersebut. Dan nantinya bakal ada menghasilkan beberapa wilayah petak-petak yang tidak diarsir di sini. Dan di wilayah tersebut, dia berisi tepat satu lingkaran. Jadi harus berisi tepat satu lingkaran dalam wilayah petak arsiran petak yang tidak diarsir tersebut. Tidak boleh tidak ada lingkaran sama sekali atau lebih dari satu lingkaran. Jadi harus tepat satu lingkaran saja. Dan lingkaran itu tidak dapat diarsir dan angkanya menunjukkan ukuran wilayah yang ditempatinya. Jadi contohnya di sini, ini merupakan wilayah dua petak, maka kita harus menempatkan angka 2 pada lingkaran tersebut. Untuk lagi di sini, ini merupakan satu petak, maka kita harus menempatkan angka 1 pada lingkaran tersebut. Oke. Dan yang terakhir adalah tidak ada area 2x2 yang sepenuhnya diarsir. Tadi ini tidak boleh diarsir juga ya untuk lingkarannya. Dan yang terakhir adalah tidak boleh ada area 2x2 yang semuanya merupakan petak arsiran di sini. Oke, dan itu adalah peraturan dari Nuri KB. Kemudian kita masuk ke bagian hybridnya, di mana setiap wilayah petak yang tidak diarsir berisi semua angka 1 sampai N, di mana N adalah ukuran dari wilayah tersebut. Jadi intinya adalah, kalau ini merupakan wilayah dua petak, maka kita harus menempatkan angka 1 sampai 2 pada wilayah tersebut. Kalau misalkan wilayah 3 petak, maka 1 sampai 3, kalau wilayah 4 petak, 1 sampai 4, dan seterusnya. Jadi kalau sini bakal ada angka 1 dan 2, karena ini merupakan wilayah 2 petak. Kemudian juga petak dengan panah itu merupakan selalu diarsir dan angkanya menunjukkan total banyaknya petak arsiran yang terlihat dalam semua arah yang ditunjukkan termasuk petak itu sendiri. Jadi untuk petak panah di sini, petaknya merupakan selalu diarsir dan juga dia menunjukkan totalnya dalam seluruh arahnya ya, petak arsiran tersebut. Di mana petak yang tidak diarsir menghalangi penglihatan. Jadi kalau misalkan di sini, ini mengarah ke bawah. Jadi menghitung berapa petak yang diarsir sebelum dia terhalang oleh petak yang tidak diarsir. Jadi contohnya di sini dia melihat satu petak itu sendiri, petak kedua, petak ketiga. Jadi bakal ada 3 petak yang terlihat dari petak ini. Contoh lagi misalkan di sini dia tidak akan melihat di kiri dan kanannya karena sudah langsung terhalang oleh petak yang tidak diarsir. Cuman dia bisa melihat ke atas dan terhalang lagi oleh petak yang tidak diarsir di sini. Jadi melihat 1, 2. Dia melihat totalnya ya dalam seluruh arah tersebut yang ditunjukkan oleh panah. Oke. Dan itu adalah peraturan dari Nuri KB Sudoku. Dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan kita tahu tadi seluruh petak yang diarsir itu, seluruh petak panah harus selalu diarsir yang menariknya. Jadi kita langsung dapat banyak informasi di sini. Petak lingkaran tidak akan diarsir, jadi saya hijaukan saja di sini. Kemudian kita harus menghubungkan seluruh petak arsirannya lah ya. Jadi petak ini harus kita extend sehingga mencapai petak ini dan sekarang wilayah ini merupakan wilayah satu petak. Oke. Yang menariknya di sini, oke ini merupakan petak arsiran lah ya, karena kita harus memisahkan lingkaran di sini dengan lingkaran sini, karena ini merupakan wilayah yang berbeda. Setiap wilayah hanya bisa memiliki satu lingkaran saja dalam wilayah tersebut. Lalu kita punya posisi seperti ini ya. Ini bisa saja terhubung langsung ke sini ya. Tapi kalau ini merupakan hijau, dia harus terhubung lewat bawah sini. Menariknya. Oke, cuman mungkin kita lihat dulu dari petunjuk panah-panah di sini kali ya. Karena ini akan melihat 1, 2 saja. 2 petak arsiran. Jadi ini merupakan angka 2. Ini melihat 1, 2, 3 totalnya. Jadi ini merupakan angka 3. Dan oleh Sudoku di box ini kita butuh 3 dan 4 sekarang.
Jadi itu bisa kita selesaikan. 2 oleh sudoku hanya bisa di sini, dan tersisa 1 dan 4 ya. Menariknya dengan peraturan di mana wilayah itu harus berisi 1 sampai N ya. Kalau ini merupakan wilayah, ya intinya adalah dia nggak bisa wilayah 2 petak ya, karena tidak bisa ada angka 2 di sini, atau enggak ini bukan wilayah yang merupakan 4 petak, karena nggak bakal pernah bisa mencapai wilayah 4 petak lagi. Jadi ini hanya bisa 1 sekarang, dan merupakan petak itu sendiri wilayahnya, nggak boleh mengambil petak ini. Maka ini 4 sekarang oleh sudoku, dan oleh sudokunya adalah 3 dan 4, dan ini adalah 1 dan 2. Juga sama 1, 2, dan 3, 4 di sini. Petak ini dia hanya bisa melihat maksimal 3 sekarang ya, tapi minimal 3 juga. Dia nggak bisa melihat ke kiri karena sudah terhalang, maka harus pilih yang ketiga, ini 4, dan ini 3. Wow, dan ini mengambil 4 petak dalam wilayahnya nanti ya. Oke, berarti kalau 3 dia akan selalu mengambil seluruh petak ini, merupakan petak arsiran, 1, 2, 3, terlihat ada area 2 kali 2, makanya tidak boleh sepenuhnya diarsir, maka ini merupakan hijau. Tapi intinya adalah sekarang 4 harus mengambil 4 petak arsiran ya. 4 petak yang tidak diarsir, dan itu hanya bisa mengambil 4 petak ini jadi. Oke, dan kita sudah selesaikan untuk shadingnya di sini ya. Yang menariknya nanti ada logika-logika di puzzle besok sih ya, dimana kita harus memastikan bahwa seluruh angkanya juga memiliki angka 1 sampai sekian. Cuman kalau di puzzle ini masih sangat simpel banget untuk memperkenalkan dari hybrid sudoku ini. Dan puzzle di petak ini dia hanya bisa melihat 1 petak saja, yaitu petak itu sendiri. Jadi ini menjadi 1, 2, 2, 1, dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Nuri KB Sudoku 4x4. Sangat simpel banget untuk memperkenalkan genre dari hybrid hari ini, dan juga kalau menurut saya masih terasa banget kedua aspek dari puzzle ini ya. Masih ada Nuri KB-nya dan bagian dari Sudoku juga. Puzzle kalau menurut saya sangat keren banget untuk percampuran dua hybrid puzzle ini. Dan semoga besok saya bisa mengerjakan puzzle dengan baik ya, yang ukuran 9x9. Lebih baik dari genre sebelumnya lah semoga. Cuma nanti akan kita lihat bagaimana puzzle besok. Oke, dan terima kasih sudah menonton video hari ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.